Episode 551. Omong kosong, hanya orang seperti kalian yang tidak berguna yang mementingkan uang. CIA tertawa, seolah-olah dia orang dari sekte Qian Kun, lebih mulia daripada orang biasa. Sungguh? Lalu, siapa yang membayar untuk memeriksakan penyakit ayahmu? Dari mana asalnya uang itu untuk membeli bahan obat? Dari mana dana sekte kalian berasal? Jensen bertanya. CIA tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal semacam ini. Yang penting dia bisa makan dan minum saja. Jensen memandang Thompson lagi dan berkata, pemimpin ini, kamu menegur muridmu karena teracuni oleh dunia fana, lalu tahukah kamu berapa banyak uang yang harus dibayar muridmu kepada orang lain untuk penyakitmu? Berapa banyak penderitaan yang telah dideritanya? Thompson mengerutkan kening dan tidak berbicara. Kalian sangat jauh bersembunyi di dalam sekte, terisolasi dari dunia, mensucikan diri, tapi membiarkan murid mencari uang untukmu, kamu tidak malu? Suara Jensen semakin keras. Beraninya kamu. CIA melihat seseorang berani membentak ayahnya, tiba-tiba tidak bisa menahan berteriak. CIA, jangan kasar. Thompson menghentikannya dan berkata kepada Jensen, Tuan muda, berapa banyak hutang Chris padamu? Tidak banyak. Hanya 5 juta. Jensen berkata pelan. Thompson gemetar. Meskipun dia menganggap uang sebagai kotoran, dia juga tahu bahwa 5 juta bukanlah jumlah uang yang kecil. Dia tahan dan berkata, aku akan mengembalikan uang itu untuknya. Jensen mencibir, bayar kembali untuknya. Senior, sepertinya kamu belum mengerti, siapa yang membelanjakan uang ini, kamu, putrimu, istrimu, jadi kamu harusnya bilang bayar karena diri sendiri. Selain itu, uang bukanlah segalanya di masyarakat ini, tapi juga benar-benar tidak mungkin tanpa uang. Aku tidak meremehkanmu, tapi kamu yang seperti ini apa bisa mengembalikan uangnya? Dia memandang ke atas dan ke bawah pada Thompson dan berkata, pakaian ini pasti sudah dipakai selama 10 tahun, kan? Pakaiannya sudah lama dan tidak mampu membeli yang baru. Memangnya kamu bisa mengembalikannya? Di dunia Jianghu ada aturannya, tetapi harus makan, minum, dan buang air. Mengapa kamu pikir kamu lebih unggul dari orang biasa? Menurutku, orang biasa lebih mulia daripada kamu, setidaknya mereka mandiri dan makan dengan hasil jerih payahnya. Dan apa yang kalian bisa selain seni bela diri? Oh ya, masih bisa meremehkan orang saja, sok sombong. Memiliki tubuh yang penyakitan untuk apa sombong seperti itu? Jensen membentaknya, setelah membentaknya hati juga menjadi lega. Jensen paling benci orang yang sombong dan bertele-tele ini. Gracia juga tersenyum, kata-kata Jensen juga mengungkapkan isi hatinya. Thompson dan yang lainnya wajahnya memerah karena ditegur seperti itu dan menggertakkan gigi. Tuan Jensen. Chris tersenyum masam, satu sisi adalah penyelamatnya, sisi lain adalah gurunya, dia sulit untuk berdiri di tengah-tengah mereka. Oh ya, Tuan Jensen juga seorang dokter. Guru, penyakitmu akan sembuh. Tiba-tiba, wajah Chris menjadi cerah. Dokter. Bahkan pemuda sembrono ini bisa jadi dokter? Omong kosong. Istri guru itu memanfaatkan topik. Jangan bilang keterampilan medisnya biasa-biasa saja. Meskipun dia ada keterampilan medis apapun, gurumu mau mati kelaparan atau meninggal karena sakit, dia tidak akan diizinkan untuk memeriksakan dirinya pada orang ini. Nyonya. Chris cemas. Saudara seperguruanku, apakah kamu ditipu olehnya? Dia masih sangat muda, sepertinya dia masih belajar. Selain itu, pemuda yang nakal ini, selain menghabiskan uang, apalagi yang bisa mereka lakukan? CIA juga meremehkannya, jika ayah tidak menyelamatkannya tadi, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Thompson mengangguk, pemuda sembrono ini pikir hebat kalau sudah memiliki uang, benar-benar tidak tahu seperti apa dunia ini, beberapa hal lebih berharga daripada uang. Seperti seni bela diri. Tidak peduli seberapa kaya kamu, apakah berguna untuk melindungi asetmu tanpa bela diri? Tidak peduli seberapa kaya kamu, bisakah uang menyelamatkanku orang saat master akan membunuhmu? Orang biasa hanyalah orang biasa, tidak bisa berpikiran luas ke depan. CIA terus meremehkan, kamu jangan menolak untuk menerima apa kata guru juga. Paling kamu hanya bisa memukul dan menendang. Apa kamu tahu teknik pedang? Apa kamu tahu cara berjalan di atap? Apa kamu tahu master seni bela diri? Sepertinya kamu tidak bisa melakukan apapun.
Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, orang yang akan mati, beraninya kamu meremehkanku? Jensen menatap Thompson lagi, beraninya juga orang penyakitan sepertimu merendahkanku? Berani-beraninya kamu meremehkan ayahku? CIA sangat marah. Ayahnya memang benar-benar sakit, memiliki asma sejak kecil, dan kemudian berangsur-angsur berkembang menjadi penyakit paru-paru. Kata orang penyakitan, sangat membuatnya marah. Aku akan menunjukkan seni bela diri sekte Qian Kunku. CIA keluar dan membuat langkah besar. Jensen menghela napas dan menggelengkan kepalanya, apakah kamu yakin ingin menyerangku? Apakah kamu tidak takut mati? Hanya melawanmu. Lelucon. CIA tidak takut melawan Jensen. CIA adalah jenius seni bela diri paling berbakat di sekte Qian Kun. Setelah berhenti sejenak, CIA menatap Chris lagi dan berkata, kakak seperguruanku, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi hari ini aku harus memberi pelajaran untuknya dengan baik. Adik, hati-hati. Chris akhirnya berbicara. CIA tiba-tiba membeku sejenak. Awalnya, dia mengira Chris akan memohon ampun untuk pemuda sembrono ini. Tapi ternyata disuruh hati-hati. Sialan, CIA adalah murid sekte Qian Kun, harusnya Jensen yang harus berhati-hati. Apakah Chris bodoh? CIA, hanya sedikit pelajaran saja ya. Thompson juga berkata dengan samar, bermain-main saja dengan Jensen. Jurus kecil ular berputar. CIA menggunakan seni bela diri sekte Qian Kun. Tangannya seperti ular, dan ada hawa dingin. Jurus kecil ular berputar ini belajar di Gunung Tian Shan. Ia memiliki 3 teknik telapak tangan, 3 tangkapan, dan 6 seni bela diri, ia dapat mematahkan seni bela diri dunia. Tapi kali ini, CIA jelas akan gagal. Jensen menggunakan Tai Chi, dengan ringan menghentikan seni bela dirinya, dan menepuk telapak tangannya dan menghantam di perut bagian bawah CIA. Ah! CIA berteriak dan jatuh di kejauhan. Satu gerakan bisa kalah. Yang lebih menakutkan adalah dahi CIA penuh dengan keringat dingin dan seluruh tubuhnya bergetar karena kesakitan. Semua orang yang hadir tercengang. Jurus ular berputar bisa dikalahkan? Banyak orang melihat Jensen, tetapi mereka tidak menyangka pemuda ini begitu ahli dalam seni bela diri. Adapun CIA, dia tidak hanya tercengang, tapi juga malu melihat orang. Sebelumnya semua mengatakan Jensen adalah seorang pemuda sembrono. Selain minum dan bermain dengan wanita, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang, dia kalah dengan kacau, apa itu masih pemuda sembrono? Bu! Tiba-tiba, CIA berteriak kesakitan lagi. Lalu darah mengalir keluar dari celananya, dan terjadi banyak pendarahan. CIA. Ibu itu dengan cemas berlari ke sana, merasa sangat sakit hati dan memarahi. Sialan, beraninya melawan wanita pada bagian ini, tidak tahu malu. Aku ini sedang menyelamatkannya. Jensen berkata dengan tangan di saku bahwa itu bukan urusannya. Ayah, orang ini menindas sekte Qian Kun, kamu harus membela kami. CIA berteriak kesakitan dan kebencian. Wajah Thompson muram, dan dia melangkah selangkah demi selangkah. Tai Chi? Apakah kamu murid dari sekte Wudang? Namun, tanganmu terlalu keras, dan terlalu tidak tahu malu untuk menyerang perut bagian bawah wanita. Tubuh bagian bawah putrinya mengalami pendarahan hebat, dan ayahnya sangat marah. Aku sudah bilang, aku sedang menyelamatkannya. Jensen acuh tak acuh. Sialan. Thompson benar-benar marah. Chris tidak menyangka masalahnya menjadi semakin besar. Dia paling takut mereka mengalami konflik yang tidak dapat didamaikan. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala, melukai perut putri pemimpin sektenya. Bagaimana mungkin pemimpin sekte tidak marah? Dalam kemarahannya, pasti akan mungkin terjadi pembunuhan. 52. Aku memberimu kesempatan terakhir untuk segera memanggil guru kamu, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Thompson berteriak lagi, pemuda ini pandai Tai Chi. Menunjukkan bahwa asalnya pasti tidak sembarangan. Thompson memiliki sedikit ketakutan. Kamu tidak perlu takut akan hal ini atau itu. Aku hanyalah seorang diri. Kedua, aku ini benar-benar sedang menyelamatkannya. Jensen tidak peduli, selain itu, kamu yang seperti ini tidak akan bisa menyentuhku. Cari mati. Thompson tidak lagi tahan untuk menghajarnya, jurus tangan Gan Kun Rui mengerahkan pada Jensen. Energi Qi-nya sedang bergulir, itu pasti master tingkat bumi peringkat teratas. Guru. Chris berteriak cemas,
karena takut Jensen akan terbunuh. Ayah, bunuh dia dan beritahu dia betapa hebatnya dirimu. Meskipun CIA sangat kesakitan, dia melihat Jensen akan mati. Dia merasa sangat bersemangat. Pemuda ini pernah diselamatkan oleh ayahnya sebelumnya, tapi tidak tahu berterima kasih, malah berani berbicara dengan kasar, bahkan melukai dirinya. Hal yang paling menjengkelkan adalah meskipun dia terluka oleh Jensen, Jensen bahkan mengatakan dia sedang menyelamatkan dirinya dengan nada bangga. Dia pikir sekte Qiankun bisa diremehkan begitu saja? Melihat Thompson mengerahkan jurus, mata Jensen menyipit, menimbulkan sedikit ketertarikan. Sejak teknik kaisar manusianya mencapai tingkat keempat, dia belum mencoba sampai mana batasannya. Thompson ini adalah pemimpin sekte, kebetulan Jensen bisa mencobanya. 8 trigram. Jensen mengulurkan tangan dan menggambar lingkaran di depannya. Anak ini gila. Itu adalah pemimpin dari sekte 81. Dia punya energi ki yang hebat. Jangankan anak ini. Bahkan pemimpin sekte lain mungkin tidak berani melawannya. Cari mati. Orang-orang di sekitar terkejut. Duar. Telapak tangan Jensen baru saja selesai menggambar lingkaran bertabrakan dengan telapak tangan Thompson. Profound Ki dan energi Ki saling bertabrakan. Jensen langsung menyadari bahwa Profound Ki dan energi Ki sangat berbeda, tetapi di mana perbedaannya, Jensen belum tahu jelas. Ini seperti perbedaan antara bensin roket dan bensin mobil biasa. Ini sungguh aneh. Dulu Jensen juga merasa seperti ini, tapi sekarang lawannya adalah pemimpin sekte. Duar. Ledakan terdengar lagi, dan kedua sosok itu mundur pada saat bersamaan. Orang-orang dapat melihat bahwa Thompson mundur 201 langkah. Melihat Jensen hanya 10 langkah. Sekilas kesenjangan dalam energi Ki ini terlihat jelas. Penonton sangat kaget. Tempat itu menjadi sunyi. Generasi muda berusia 20 tahun dapat bersaing dengan seorang pemimpin yang telah berlatih selama beberapa dekade, dan bahkan lebih kuat. Ayah, kamu. CIA juga melupakan rasa sakit yang parah dan terkejut. Dari kecil ayahnya telah menjadi idola yang paling CIA kagumi dalam hidupnya. Ayahnya telah memenuhi syarat untuk hadir berkali-kali di konferensi sekte dunia Jianghu, dan dia adalah pria yang paling bersinar. Tapi sekarang, ayahnya juga dikalahkan. Apakah artinya kalau tadi tidak ada ayahnya datang menolongnya, sekte Tieling pun tidak bisa menyakiti anak muda itu? Jadi, apakah Jensen benar-benar ingin ditolong mereka? Anak muda, sungguh yang kuat, tapi hanya begitu saja. Saat ini, Thompson berkata dengan wajah muram, tapi tiba-tiba tenggorokannya terasa aneh, seteguk darah hampir menyembur keluar, dan akhirnya dia menelan kembali darahnya. Jensen tertawa, menepuk pakaiannya, dan berkata pelan, "Senior, bisakah kamu lebih pintar aktingnya? Kamu sesak napas, penyakit paru-paru sudah menyerang, jika kamu mengeluarkan jurus lagi, kamu akan bertambah sakit. Apalagi, kamu sudah menderita luka dalam dan ada darah di tenggorokanmu, tapi karena kamu mau, kamu menelannya lagi." Beberapa kata ini seperti tamparan di wajah Thompson, dan wajahnya menjadi pucat. Jensen benar. Namun, dia sebagai pemimpin fraksi tidak ingin malu, jadi terpaksa melakukannya. Chris dan Gracia memandang Jensen dengan kaget, sama sekali tidak menduga dengan kekuatan Jensen, begitu kuat sampai seperti ini. Orang ini sepertinya tidak memiliki batasan. Semuanya yang tidak mungkin ada dalam dirinya. Ah, sakit sekali. CIA menjerit dan tidak tahan dengan rasa sakitnya. Ibunya yang ada di sebelahnya ketakutan menyaksikan CIA mengeluarkan lebih banyak darah. Namun pada saat ini, Jensen muncul di samping CIA, menekan dengan satu tangan di perut bagian bawah CIA, dan terus mendorong dengan keras. Tekanan ini membuat lebih banyak darah yang mengalir keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita itu langsung memarahinya. Nyah. Jensen tidak sungkan-sungkan. Wanita itu ingin menyerang, tetapi Thompson menghentikannya dan menggelengkan kepalanya dengan wajah yang bermartabat. Dia membahayakan nyawa putri kita, bagaimana kamu bisa melepaskannya, kata wanita itu dengan cemas. Thompson tersenyum masam dan berkata, seni bela dirinya ada di atasku. Jika dia benar-benar ingin membunuh CIA, kita juga tidak bisa menyelamatkannya. Duar. Apa yang dikatakan Thompson membuat wanita terbakar amarahnya. Kebanggaan dan gaya tinggi sekte manapun dihancurkan pada saat ini juga. Memang kenapa kalau dia di dunia fana, dia punya uang.
Seni bela dirinya lebih hebat, keterampilan yang tinggi dapat menghancurkan segalanya. Sudah. Saat ini, Jensen berdiri. Di tanah, tangisan CIA juga melemah, dan sepertinya sudah pulih, tapi wajahnya masih pucat. Pemuda, tidak, Yang Mulia, apa yang terjadi dengan putriku? Thompson buru-buru bertanya, dia tahu Jensen adalah seorang master, kalau dia benar-benar ingin menghajarnya, pasti tidak perlu banyak trik seperti ini. Lucia. Jensen berkata, ada Lucia di tubuh putrimu, dan nifas itu belum dihilangkan selama berhari-hari. Tadi aku sedang mengeluarkan Lucia. Apa itu Lucia? Thompson mengerutkan kening. Wajah wanita tua yang di sampingnya itu berubah, menatap putrinya berkata, CIA, kamu. CIA tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun lagi dan menundukkan kepalanya. Lucia adalah darah nifas. Pengelupasan rahim setelah melahirkan, biasanya membutuhkan waktu 3 atau 4 minggu untuk dikeluarkan. Jika Lucia tidak dikeluarkan, nanti akibatnya tidak akan ada habisnya. Kalau ringan, rahim akan rusak, dan kalau berat akan mengeluarkan banyak darah, dan akan mempengaruhi kehidupan. Jensen berkata pelan. Setelah melahirkan, Thompson akhirnya mengerti dan memandang putrinya dengan marah. CIA, apa yang terjadi? Kapan kamu hamil? Pantas kamu tidak ada di sini setahun ini. Ayah, aku tahu aku salah. CIA menggertakkan gigi dan meminta maaf. Semuanya seperti yang dikatakan Jensen. Dia bertemu dengan seorang anak laki-laki tampan di luar. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dan memiliki hubungan. Kemudian, pria itu mencampakkannya, tetapi ternyata dia hamil. Dalam keputusasaan, dia harus meninggalkan sekte dan melahirkan di luar. Namun, dia takut dengan kecurigaan orang tuanya, jadi dia segera kembali setelah melahirkan. Dia belum sembuh sama sekali dan malah meninggalkan akar penyakitnya. Kamu ini. Thompson menghela napas, lalu batuk dan batuk darah. Senior, penyakit paru-parumu tidak bisa lagi ditunda. Jensen berjalan mendekat. Sekarang sudah zaman yang berbeda. Kehamilan yang belum menikah tidaklah mengejutkan. Senior tidak perlu terlalu bertele-tele. Apa yang disebut berpindah zaman itu baik untukmu, baik untuk putrimu dan muridmu juga. Tubuh Thompson bergetar, senyum masam lagi dan lagi, Yang Mulia benar. Chris tiba-tiba menjadi kaku. Gurunya adalah seorang yang keras kepala. Dia tidak mendengarkan siapapun, tetapi dia tidak menyangka akan mendengarkan Jensen. Padahal mereka dua orang bertemu secara tidak sengaja. Memang benar seni bela dirinya dan kebijaksanaannya sangat bagus. Duduk. Jensen menyuruh Thompson duduk. Thompson tidak berani menolak dan duduk bersila. Akupuntur muncul di tangan Jensen, terus-menerus ditusukkan di belakang punggung Thompson, dan dituangkan dengan profound kinya. Episode 553. Melihat tubuh bagian atas Thompson diam-diam mengeluarkan asap putih, dan dia juga berhenti batuk. Arg. Tidak tahu berapa lama, Thompson tiba-tiba mengeluarkan banyak gumpalan darah, tapi setelah itu bernapas dengan lancar. Penyakit paru-paru MU sebenarnya disebabkan oleh asma, tetapi kamu berlatih bela diri terlalu keras, menyebabkan penyakitmu memburuk. Setelah menumpuk selama beberapa tahun, kamu menjadi penyakitan. Sekarang aku akan mengeluarkan simpul jahat ini untukmu dan menyembuhkannya. Seharusnya tidak menjadi masalah lagi nantinya. Jensen berkata dengan samar, tapi hatimu sudah terluka, lebih baik berlatih lebih sedikit di masa depan. Terima kasih Yang Mulia. Thompson berkata dengan penuh syukur. Chris, aku punya resep di sini. Jika kamu punya waktu, pergi dan dapatkan obatnya dan suruh gurumu meminumnya setiap hari. Kata Jensen pada Chris. Terima kasih, Tuan Jensen. Chris dengan penuh syukur berlutut dan bersujud. Awalnya, Chris menuruti Jensen karena berhutang nyawa pada Jensen. Chris, aku sudah tua sebagai guru. Selama ini terlalu ketat mengajarimu. Ini adalah kesalahanku. Tuan Jensen benar, selama itu bisa dan baik untuk kita semua, lanjutkan apa yang ingin kamu lakukan. Thompson menghela napas dan melihat ke Chris dan berkata, mulai sekarang, kamu ikut dengan Tuan Jensen baik-baik. Turuti apa kata-katanya, mengerti? Murid mengerti. Chris bersujud kepada Thompson lagi. Tuan Jensen, muridku ini sifatnya lumayan keras. Kalau tidak mematuhi disiplin, kamu bisa menghukumnya.
Tuan Jensen, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Thompson memberi Jensen hormat. Sebagai seorang dokter, inilah tugasku. Jensen mengangguk, lalu membawa Gracia dan yang lainnya pergi. Thompson ingin mengobrol lebih banyak dengan Jensen, tapi bagaimanapun juga dia merasa malu. Dia mengingat situasi sebelumnya dan diam-diam merasa malu. Jensen, aku tidak menyangka seni bela dirimu begitu bagus. Dalam perjalanan pulang, Gracia tersenyum pada Jensen. Jensen sedang menghitung pendapatannya hari ini, uang sebenarnya tidak terlalu penting, yang terpenting adalah bahan obat, yang memungkinkannya untuk meracik beberapa obat penyelamat nyawa. Bahkan untuk mengenang leluhur, daun taishu hijau giok dapat digunakan untuk memasak ramuan obat-obatan. Namun, karena terlalu jarang, Jensen masih enggan, dan kinerja biaya pembuatan bubuk obat relatif tinggi. Kalau bukan karena membantu Nona Gracia menyembuhkan penyakit dan menyerap ki dingin Nona Gracia, aku tidak akan begitu kuat, jadi ini semua berkat Nona Gracia. Jensen juga tidak menyembunyikan apapun. Wanita itu sangat pintar dan mungkin tidak bisa menyembunyikannya dari apapun. Jadi, kamu masih berhutang budi padaku, ucap Gracia sambil menatap Jensen. Jensen diam-diam merinding, dia terhadap Thompson pun tidak takut, tapi kalau Gracia, dia selalu merasakan perasaan yang menakutkan. Terlepas dari kecerdasan wanita ini, ada juga asal-usulnya, yang selalu membuat orang merasa misterius. Ya, selama itu bukan komitmen antar pria dan wanita, atau menyuruh aku melakukan hal-hal buruk, aku bisa melakukan apapun yang Nona Gracia suruh. Jensen memberikan janji. Aku pikir kamu pasti bisa membantuku di masa depan, jadi aku akan kerja sama denganmu. Gracia mengangguk puas, mengenai komitmen itu, aku berani memberikannya, apakah kamu berani menerimanya? Kenapa tidak berani? Lagi pula aku laki-laki. Jensen menatap Gracia dengan ceroboh dan samar-samar melihat sesuatu di sela-sela jasnya. Apa yang kamu lihat? Gracia menyipitkan mata. Apa yang harus dilihat juga dilihat, dan apa yang tidak boleh dilihat juga terlihat. Selain itu, aku juga sudah pernah melihatnya. Jensen tidak peduli. Kalau begitu, lihatlah dengan percaya diri saja. Gracia tiba-tiba membuka jasnya itu, memperlihatkan perutnya yang putih itu. Pof! Jensen hampir menyemprot. Dengan pemahamannya tentang Gracia, 10 orang kaya teratas di Huasia seperti bidadari yang tidak tersentuh. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal vulgar seperti itu? Ternyata dia tidak seperti itu. Jensen langsung malu melihatnya. Gracia sepertinya tahu temperamen Jensen, terkekeh dan perlahan-lahan mengencangkan kancingnya. Aku akan pergi ke kota awan nanti, jadi aku tidak kembali bersamamu, tapi kamu harus berhati-hati di jalan pegunungan menuju bandara. Kata Gracia. Oh, apakah ada perampok? Setiap selesai dari acara pertemuan terbuka, hal-hal ini akan selalu terjadi, tetapi dengan seni bela dirimu, aku rasa tidak masalahnya. Gracia mengangguk dan bertanya, bagaimana perasaanmu saat pertama kali bertemu dengan dunia Jianghu? Sangat dalam, walaupun aku belum pernah bertemu master sejati, tetapi kekuatan Thompson memang kuat, bisa membayangkan betapa kuatnya pemimpin dari Sekte 81 lainnya, dan kemudian sekte yang lebih tinggi. Jensen menghela napas, penasaran dan bertanya, di atas mereka, apakah ada yang lain? Gracia tersenyum, tetapi tidak berbicara dan melihat ke jendela. Apa maksud Gracia ini? Berpura-pura tidak tahu? Atau sudah tidak ada? Jensen menggelengkan kepalanya dengan muram, tiba-tiba merasa bahwa 4 sekte besar masih ada lagi dunia master yang lebih tinggi. Mobil itu berpisah di jalan pegunungan. Sebuah Nissan X-Trail diparkir di pinggir jalan. Gracia mengangguk ke pengemudi. Kemudian Jensen naik mobil dan menuju bandara dari arah lain. Halo, Tuan Jensen. Sopirnya adalah seorang pria paruh baya berusia 30-an. Dia terlihat cukup jujur dan memiliki foto keluarga di dalam mobil. Diperkirakan pria ini sangat ramah keluarga. Kursi di sebelah pengemudi ada seorang pria berusia 40-an, memegang tas kerja dan terlihat sangat ramah. Dia memandang Jensen dan tertawa, anak muda, apakah kalian bertiga kemari untuk berwisata? Chris dan adik perempuannya saling memandang mengangguk. Jensen melihat keluar jendela mobil dan menghela napas. Daerah di sekitar sini penuh dengan hutan, aku sudah sering melihat banyak bangunan bertingkat tinggi. Kadang-kadang, melihat bentang alam seperti ini rasanya sangat nyaman.
Masih sekolah kan? Masa muda memang penuh energi. Pria itu mengangguk dengan perasaan yang sama. Ketika aku masih sangat muda sepertimu, aku juga suka bepergian, tetapi setelah aku menikah, aku jadi memiliki tanggung jawab dan tidak bisa pergi kemanapun. Haha, paman masih sangat muda, pergi ke Tibet atau semacamnya tidak sulit sama sekali. Jensen tertawa. Ya, aku sudah lama ingin pergi ke sana, sayangnya, aku tidak punya waktu. Mata pria itu berbinar, langit biru dan awan putih, pemandangan indah di bumi. Kalau orang tidak pernah berpergian sesekali dalam hidup mereka, pasti akan sangat menyesal. Di perjalanan pria itu terus mengobrol dengan Jensen. Jensen yang tinggal di Asmenia sepanjang waktu, lalu pergi ke ibu kota, tapi dia jarang berjalan-jalan di Huasia. Berbicara tentang geografi dan budaya, dia langsung tertarik. Faktanya, Jensen juga ingin melakukan perjalanan ke seluruh Huasia di masa depan untuk melihat indahnya dunia. Bagaimanapun, orang tidak bisa tinggal di lingkaran yang sama sepanjang hidup mereka. Setelah beberapa percakapan, Jensen tahu bahwa nama belakang pria itu adalah Stewart dan namanya Troy Stewart. Dia berasal dari ibu kota dan datang ke sini untuk urusan bisnis. Jensen diam-diam terkejut, tidak tahu apakah Troy habis dari acara pertemuan terbuka, tetapi melalui percakapan tersebut, Troy sepertinya tidak tahu tentang acara itu. Dan setiap gerakan Troy sangat elegan, mungkin dia adalah atasan suatu perusahaan. Sedangkan dari mata Troy, Jensen adalah anak muda yang masih sekolah. Semua mobil berhenti. Dan kemudian, di depan ada suara keras, ada penyeberangan gunung, dan terparkir banyak mobil. Pak sopir. Troy mengerutkan kening. Tuan Troy, sering ada perampok seperti itu di jalan ini, berikan saja sejumlah uang dan kita bisa lewat, jawab supirnya. Episode 554. Tidak ada yang mengurusnya. Masalah ini sulit untuk ditangani. Begitu ada memanggil polisi, mereka akan menjadi burung dan binatang buas. Selain itu, dekat dengan perbatasan, dan kalau ada polisi pun mereka juga bisa melarikan diri dari perbatasan. Sopir itu menjelaskan, jadi berikan saja uang. Mereka datang untuk mendapatkan uang dan biasanya mereka tidak menyakiti orang. Troy menjadi muram, tapi tidak mengatakan apa-apa. Jensen dapat melihat bahwa Troy sangat tidak senang dengan hal-hal ini. Ini aneh, rata-rata orang takut akan hal semacam ini, tapi Troy terlihat kesal. Segera, mobil Jensen berhenti. Satu mobil 100.000 yuan, dan mobil individu 50.000 yuan. Selain itu, kita perlu menemukan satu orang, dan semua orang turun untuk memeriksanya. Di persimpangan, ada lebih dari belasan pria tegap memegang senjata, dan wajahnya jahat. Di sebelahnya ada pohon besar dengan sepotong kulit kayu yang digali dan ada sebuah gambar tergantung di atasnya. Troy dan yang lainnya jauh dan tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi Jensen memiliki mata yang tajam dan langsung melihat bahwa gambar yang ada di sana adalah dirinya sendiri. Dia langsung mengerutkan kening. Apakah keluarga Miller yang melakukan ini? Tidak. Sampai sekarang keluarga Miller masih belum tahu keahlian Jensen. Jessica tidak mungkin memperlakukannya begitu kejam. Lalu siapa? Janse tiba-tiba teringat acara pertemuan terbuka. Apakah itu sekte Tieling? Tidak juga. Dia mengalahkan Cardinan saat itu. Jika orang-orang di sekte Tieling ada di sini, mereka pasti tahu bahwa belasan senjata ini pun tidak dapat mengalahkan Jensen. Apakah pasangan pria dan wanita itu? Jensen akhirnya mengingat menjual jimat itu pada pria berjas dan wanita kerah putih. Mereka tidak tahu kekuatan Jensen, ditambah lagi mereka meninggalkan kata-kata jahat ketika mereka pergi, mungkin memang mereka. Setelah kendaraan melewati untuk membayar uang, dan diperiksa, kemudian baru dibebaskan. Tak lama kemudian, giliran sebuah mobil BMW. Dua orang turun dari mobil, pria maupun wanita muda. Wanita itu mengenakan setelan jas dan celana jeans, tubuhnya terlihat langsing, jeans itu menguraikan kaki panjang rampingnya, sangat menarik dan cantik. Lalu yang pria mengenakan kemeja dan jam tangan. Mobilmu bagus, butuh 100.000 yuan untuk melewati ini. Seorang pria dengan rompi dengan otot padat datang sambil memegang senjata. 100.000 yuan. Wajah wanita itu berubah. Tidak mau kasih? Baiklah, tinggal di sini saja. Pria bersenjata itu mencibir, dan menatap wanita itu. Baiklah, baiklah. Pria berkemeja itu buru-buru mengeluarkan kartu banknya,
sementara pihak lain mengambil mesin penggesekan kartu untuk menggesek kartu tersebut. Oke, kamu bisa pergi, wanita itu tinggal di sini. Kami akan bermain bersama wanita ini untuk beberapa hari, dan nanti kami akan mengembalikannya padamu. Pria bersenjata itu berkata sambil melemparkan kembali kartu banknya. Tidak, aku tidak mau tinggal, Timo, kamu jangan meninggalkanku. Wanita itu ketakutan dan kakinya gemetar. Pria itu dengan cepat memohon belas kasihan dan berkata, kalau tidak, aku kasih kamu 100.000 yuan lagi, biarkan pacarku pergi bersamaku. Apa menurutmu kita ini perampok? Meskipun demikian, kita adalah perampok dengan etika profesional. Kalau mengatakan 100.000 ya 100.000, tidak lebih. Pria mengerutkan kening dan memarahinya. Lalu, bagaimana kalau 200.000 yuan? Pria itu terus berteriak. Dor dor dor. Pria bersenjata itu terus-menerus menembakkan peluru, mendarat di depan kaki pria itu, membuatnya takut untuk bersembunyi di dalam mobil, menyalakan mobil dan melarikan diri. Timo, kamu jangan tinggalkan aku. Wanita itu membeku sejenak, seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar. Waktu itu saat pacarnya mengejarnya, dia bilang bahwa dia akan melindunginya saat langit runtuh. Dia akan memberikan apapun yang diminta. Tapi sekarang, pria itu meninggalkannya begitu saja. Reporter Cindy. Troy melihat wanita cantik itu dan berteriak. Wanita ini adalah seorang reporter dan sangat terkenal di ibu kota. Dia bertugas melaporkan beberapa berita anomali, saluran yang dia laporkan selalu memiliki rating penonton yang tinggi karena memang beritanya fakta. Karena itu, Troy mengenal wanita itu. Tuan Troy. Cindy berlari seperti bertemu dengan pangeran yang menyelamatkan nyawa. Tapi segera, wajahnya menjadi muram. Troy punya pamor di ibu kota, tetapi itu masih di ibu kota. Berbeda dengan di sini, Tuan Troy pun tidak bisa melindungi diri sendiri. Lari, mau lari kemana kamu? Cepat sini. Saat ini, para perampok yang galak datang dengan membawa senjata. Troy langsung mengerutkan kening pada pengemudi yang menggelengkan kepalanya, artinya jangan bergerak. Tuan Troy, tolong aku. Cindy sangat ketakutan dan terus menarik Tuan Troy. Troy terlihat bingung, dia juga ingin membantu, tapi tempat ini, dia sulit untuk membantunya. Orang-orang ini benar-benar melanggar hukum. Saat ini, Jensen dengan Chris dan juniornya juga turun dari mobil. Ini tidak mengherankan. Ada banyak perampok di daerah pedesaan ini. Saya dengar sebelumnya, bahkan di kota-kota pun seperti itu. Orang-orang di desa memblokir jalan dengan batu-batu besar. Begitu mobil yang lewat berhenti dan memindahkan batunya, sekelompok orang segera bergegas dan meminta korban membayar mereka. Sopir itu sudah sering berkeliling dan tahu banyak, dan komplotan orang ini bahkan lebih keterlaluan. Dengan mendekati perbatasan, mereka membunuh orang tanpa pandang bulu. Ada jurang serigala di dekat sini. Saya dengar. Itu penuh dengan tulang manusia, semua itu dibunuh oleh mereka ini. Apalagi, mereka sangat menyukai wanita dan membunuh mereka setelah memainkan wanita. Sopir melirik Cindy, dalam hati berkata, kamu adalah wanita cantik, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Sialan. Tubuh Cindy semakin bergetar. Apakah ada solusi? Troy tidak takut mati, menatap sopir itu. Sopir mengeluarkan dua senjata di kotak sarung tangan mobil dan menyerahkan salah satunya kepada Troy. Solusinya tidak ada, hanya bisa ada pertempuran, tetapi mereka memiliki lebih dari belasan orang, daya tembak yang ganas, takutnya tidak bisa kalahkan. Tidak apa-apa, kita akan mengajarnya. Saat ini, Jensen berbicara. Troy melongo melihat Jensen. Sopir juga. Ingatan mereka Jensen hanyalah seorang siswa yang datang untuk berwisata. Kamu akan mengajarnya. Bagus. Cindy langsung senang, tapi saat dia melihat Jensen, wajahnya kembali pucat. Dia pikir dia semacam pengawal, atau seorang master. Tapi ternyata hanyalah anak sekolahan. Dan ternyata masih ada seorang wanita. Si cantik, pergilah dengan kakak, layani kakak dengan nikmat, dan aku akan melepaskan Emu malam ini. Ketika mereka sedang tawar-menawar, para perampok datang dan menatap Troy, kalau kamu ingin mati, kamu bisa turun tangan. Kalau kamu tidak ingin mati, masuklah ke dalam mobil dengan patuh. Troy tampak marah dan hampir ingin menyerang, tetapi pengemudi segera menghentikannya. Para perampok menangkap Cindy dan menyeretnya ke depan. Tuan Troy, bantu aku.
Troy terus berteriak, matanya mengeluarkan air mata. Saat ini juga, Chris menghajarnya. Mengeluarkan pedangnya, menebas tangan yang menarik Cindy itu, sebelum dia berteriak, pedang itu langsung menebas lehernya. Orang-orang lainnya bereaksi satu demi satu dan tiba-tiba mengangkat senjata ke arah Chris. Junior Chris mengeluarkan pedang dan menebas salah satu lengan perampok dan menghilangkan nyawa orang itu. Masih ada 2 orang tersisa, dan mereka sudah mulai menembak saat ini. Namun, mereka sangat cepat, tetapi kecepatan Jensen lebih cepat. Dia muncul di depan kedua pria itu seperti hantu, dengan memegang pistolnya dan mengarahkan 2 senjata itu menembak ke langit. Dor dor dor. Setelah tembakan terdengar ada suara, krek, jelas itu suara patah tulang. Jensen bergerak cepat, mengubah tangannya seperti pisau dan menghantam ke leher mereka, dan keduanya jatuh. Episode 555. Faktanya, Jensen yang masih harus menahannya, karena ada reporter, dia takut menimbulkan masalah, jadi semua gerakannya hanya menyebabkan luka dalam saja, tidak akan terlihat dari luar. Meskipun Chris menyebabkan adanya darah karena pedangnya, tapi memang mereka hanya pandai menggunakan pedang, jadi mau bagaimana lagi. Troy dan yang lainnya tercengang, jarak mereka dekat, dan terlihat sangat jelas. Chris dan adiknya karena menggunakan pedang jadi sangat tajam. Tapi Jensen sangat aneh. Dengan sedikit sentuhan tangannya, preman itu tulangnya langsung patah, seolah-olah tulangnya seperti tahu. Keterampilan seperti itu mengejutkan mereka. Apakah mereka benar-benar masih sekolah? Hebat, hebat sekali. Tangan Cindy menutup mulutnya yang menganga, matanya penuh semangat. Di matanya, ketiga orang ini seperti master seni bela diri legendaris, yang telah menghajar preman dengan semudah itu. Apalagi anak muda yang mengenakan kaos olahraga, memiliki bentuk tubuh yang elegan dan sangat keren. Ketika dia memikirkan pacarnya yang takut mati, dia langsung membencinya. Tidak ada tandingannya sama sekali dengan pemuda ini. Hati-hati! Tiba-tiba, Cindy berteriak sambil menunjuk ke depan. Terlihat bahwa tembakan telah menarik perhatian semua preman, dan mereka mengangkat senjata satu demi satu dan menembak langsung. Mereka tidak peduli siapa yang tidak bersalah, siapa pemberontak, semuanya terbunuh. Tembakan seperti itu, diperkirakan banyak orang akan tertembak. Jensen sangat muram, tanpa berpikir terlalu banyak, jarum perak terbang keluar. Jarak antara kedua sisi hanya belasan meter, dan jarum peraknya seperti peluru. Bang bang bang. Preman yang tersisa jatuh satu demi satu, dan satu tembakan lagi, tetapi peluru itu meledak dan melukai mata preman itu. Tidak ada yang tahu, alasan mengapa peluru itu meledak adalah karena jarum perak memasuki pistol, dan menyebabkan peluru meledak di dalam pistol. Wah! Orang-orang di sekitar takut lalu berjongkok dan menahan kepala, tetapi mereka sudah tidak mendengarkan tembakan lagi. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat adegan ini dan tercengang. Semuanya naik ke mobil dan pergi dari sini saja. Jensen berteriak. Kerumunan tidak berani berada di sana lagi, menyalakan mobil dan meninggalkan gunung satu demi satu. Chris, bereskan orang-orang ini. Jensen berkata pada Chris, lalu menyeret tubuhnya ke sisi hutan. Aku akan membantumu. Cindy tiba-tiba berteriak, menggerakkan tubuh dengan junior Chris. Jensen sedikit terkejut, wanita ini cukup berani. Setelah dipikir-pikir itu normal, dia adalah reporter, pasti punya keberanian. Setelah membereskan semua itu, Jensen meminta sopir untuk mengemudikan mobil melintasi pintu gunung dan menunggunya di depan, sementara dia memasuki hutan lagi. Di dalam mobil, Cindy terus menatap punggung Jensen dan bertanya, Tuan Troy, siapa orang ini? Hebat sekali dia. Namanya Jensen. Sebenarnya, kita juga baru saja bertemu. Troy tersenyum canggung dan juga menatap Jensen. Jensen tidak hanya hebat dalam seni bela diri, tetapi jarum perak yang dia lambaikan sebelumnya bahkan lebih hebat daripada peluru itu, itulah yang membuatnya tercengang. Diperkirakan bisa mendapat peringkat dalam Guinness World Records. Dia sangat tampan. Cindy tanpa sadar berkata, lalu tersipu malu, menyadari bahwa dia telah membocorkan mulutnya. Troy menggoda, kamu punya pacar, masih saja menggoda orang lain. Timo? Jangan bahas dia lagi, dia bahkan tega membuangku, dasar sampah. Berbicara tentang pacar, Cindy menjadi sangat marah. Baru menyadari kalau dia sudah buta tertarik dengan pria seperti itu dan pasti akan putus saat nanti dia kembali.
Jensen membawa Chris dan adiknya ke dalam hutan dan melihat salah satu dari mereka dan berkata, "Katakan, kalian dari sekte mana?" Orang-orang ini semuanya diperbaiki dengan jarum perak dan tidak mati. Bunuh aku jika kamu bisa. Orang ini benar-benar keras. Jensen mengangguk ke Chris. Chris menebas badan rekan preman itu dengan pedang, dalam kelingkungan rekan preman itu terbunuh. Satu orang yang terbunuh tidak masalah, tapi 2 orang, 3, 4 orang, akhirnya dia ketakutan. Perasaan seperti itu seperti melihat ajal kematiannya yang mendekat, tidak tahu kapan gilirannya. Sangat menyakitkan. Aku akan katakan. Aku dari sekte belalang, aku bukan murid mereka, aku hanya melakukan misi untuk mereka. Mereka adalah kakak senior Alan dan kakak perempuan senior Alin. Mereka menyuruhku untuk mencari seorang pemuda. Pria itu buru-buru mengaku. Jensen langsung mengerutkan kening. Apa? Kamu berani bermain-main denganku? Aku tidak berani. Pria itu menangis, nama mereka memang seperti ini. Jika kamu tidak mempercayaiku, aku akan menulisnya untukmu. Preman itu pun menuliskan nama kakak beradik Alan dan Alin itu. Jensen tercengang. Jensen tidak bisa berkata-kata. Siapa yang menamainya? Nama mereka penuh dengan artistik. Dia menduga bahwa kedua orang itu pasti pria dan wanita berjas pekerja kerah putih dari acara pertemuan terbuka itu. Tidak heran mereka menghabiskan uang seperti kotoran dan diam-diam melakukan perampokan. Siapa yang kalian cari? Jensen bertanya lagi. Seorang pemuda, jangan khawatir, itu tidak ada hubungannya denganmu, selama kamu melepaskanku. Pria itu memandang Jensen saat dia berkata, dan tiba-tiba menyadari bahwa pria ini sangat mirip dengan foto itu. Orang yang kamu cari adalah aku. Jensen mencibir dan mengangguk ke Chris. Chris mengeluarkan pedangnya. Tunggu, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Kapan aku mengatakan untuk tidak membunuhmu? Suara Jensen menggema di hutan, dan Chris serta adiknya menggali lubang besar dan mengubur mayat-mayat ini. Setelah kembali ke mobil lagi, Troy menatap Jensen lebih dalam dan menebak hasilnya. Ini bukan pemuda yang masih sekolah, ini adalah master. Troy pun tidak bertanya banyak. Mobil itu melaju menuju bandara. Troy bertanya kepada Cindy, reporter Cindy, apakah kamu ingin kembali? Ayo pulang bersama. Pulang, aku sangat takut di sini. Cindy buru-buru mengangguk. Apa yang kamu lakukan di sini, jauh di pegunungan, hanya 2 orang, sangat berbahaya. Troy mengerutkan kening. Aku mendengar seorang lelaki tua bilang ada acara pertemuan terbuka dunia Jianghu di sini, jadi aku ingin datang untuk wawancara, tetapi aku tidak dapat menemukannya setelah aku datang. Sepertinya aku ditipu. Cindy menghela napas. Jensen tidak bisa berkata-kata. Reporter ini cukup berani. Saudara Jensen, aku tidak menyangka keahlianmu cukup bagus. Dari siapa kamu belajar seni bela diri? Troy menatap Jensen lagi. Dengan kakekku, sebenarnya, itu hanya untuk menjaga kebugaran saja. Jensen tidak akrab dengan asal-muasal Troy dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Berlatih seni bela diri itu bagus. Aku ingin berlatih seni bela diri, tetapi tubuh saya tidak mengizinkannya. Troy berkata dengan iri. Apa yang kamu lambaikan sebelumnya? Itu seperti trik sulap, setelah itu mereka langsung tidak bergerak. Omong-omong, apakah kamu benar-benar sedang sekolah? Di mana kamu belajar? Cindy bersemangat dan terus bertanya di sebelah. Jensen langsung merasa canggung, dan 4 orang duduk di mobil belakang. Cindy dekat dengannya, dengan wangi samar, hidung Jensen menjadi gatal. Cindy, kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan, bagaimana orang bisa menjawab? Troy tertawa. Maaf, kebiasaan pekerjaanku. Setelah mengobrol, mereka tiba di bandara dan bertukar nomor telepon. Troy dan yang lainnya pergi lebih dulu. Alasan utamanya adalah Jensen menghindari masalah, ditambah lagi mereka tidak akrab satu sama lain dan tidak ingin terlalu dekat dengan mereka. Cindy malam ketika Jensen kembali ke ibu kota. Jensen mengantar Chris dan adiknya ke aula Singlin. Setelah pengganggu dari orang-orang seni bela diri waktu itu, Jensen merasa perlu untuk menempatkan seorang master di aula Singlin. Episode 556. Setiba di aula Singlin, Jensen melihat 2 orang sedang sibuk di depan pintu gerbang.
Mereka berdua adalah Sofia, Bibi Jensen dan Mulin, yang sedang menyimpan bahan ramuan obat herbal yang selesai dikeringkan. Jensen melihat keanehan di antara mereka berdua, tapi dia tidak mau mengganggu. Ah, kamu! Sofia terkejut, seolah tangannya telah disentuh Mulin. Mulin merasa malu, namun dia tetap nekat memegang tangan Sofia. Sofia, aku menyukaimu. Wajah Mulin memerah. Jangan pegang tanganku, aku takut hamil, cepat lepaskan tanganku. Sofia gugup tak karuan. Aku tak akan melepaskan tanganmu. Lagi pula, berpegangan tangan tidak akan membuatmu hamil. Mulin menggertakkan gigi dan tatapan matanya serius. Mulin adalah mahasiswa berprestasi lulusan luar negeri. Dia tak akan mungkin mau bekerja di klinik kecil seperti Aula Singlin kalau bukan karena Jensen. Namun, setelah lama bekerja di sana, Mulin perlahan mulai menyukai wanita yang sederhana seperti Sofia. Perasaan ini semakin lama semakin tak terbendung. Mulin, cepat lepaskan tanganku, jangan sampai orang lain melihatnya. Sofia merasa takut, kamu jangan sembarangan. Aku akan lapor kepada Jensen. Wajah Mulin berubah takut dan segera melepaskan tangan Sofia. Jangan, kalau guru tahu, dia pasti akan menghajarku. Mulin memang tidak takut kepada siapapun, dia hanya takut kepada Jensen seorang. Kemampuan dan keterampilan medis yang dimiliki oleh Jensen telah membuat Mulin begitu kagum dengannya. Bagi Mulin, Jensen bukan lagi seorang anak muda, melainkan seorang praktisi yang benar-benar jenius. Namun, tak lama berselang, Mulin kembali memegang tangan Sofia. Lapor saja kepada guru, aku tetap tidak akan melepaskan tanganmu. Jensen akan menghajarmu. Apa kamu masih ingat dengan orang tua beberapa hari yang lalu itu? Dia dihajar sampai babak belur oleh Jensen. Sofia berkata dengan marah. Mulin menggertakkan gigi dan tetap menolak melepaskan tangan Sofia. Jensen kaget melihat adegan ini, tapi dia juga senang karena Sofia usianya sudah cukup matang dan seharusnya sudah punya pacar. Jensen tiba-tiba teringat dengan kejadian saat beberapa orang ahli bela diri datang membuat keributan. Saat Sofia hendak ditampar para pengacau itu, Mulin datang menghadang tamparannya. Sepertinya, Mulin sangat menyukai Sofia. Tidak usah malu-malu, aku sudah melihat semuanya tadi. Jensen berjalan melewati dan menyindir mereka. Ah, Jensen! Sofia tersipu malu seolah telah melakukan kesalahan. Mulin terkejut, tapi dia masih memberanikan diri untuk berkata, Guru, aku yang memaksa Sofia, ini bukan keinginan Sofia. Jensen tidak bersuara, hanya menyipitkan mata menatap Mulin. Wajah Mulin langsung pucat. Dia berkata dengan suara gemetar, Guru, aku menyukai Sofia. Aku ingin memberinya kebahagiaan seumur hidupku. Mohon restui aku. Untuk masalah ini, tanya saja ke kakek. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apalagi, ini juga urusan kalian berdua, apa urusannya denganku? Kamu seharusnya tanyakan langsung kepada Bibi. Tubuh Mulin gemetar dan matanya terbuka lebar. Dia berkata, Guru, kamu tidak keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Lagi pula, Bibi sudah berusia 30 tahun, sudah jadi perawan tua. Seharusnya dia sudah menikah. Jensen berkata sambil mengangguk. Mulin sontak merasa sangat gembira karena sebelumnya dia khawatir Jensen tidak akan merestuinya. Apa maksudmu perawan tua? Jensen, jaga bicaramu. Aku pukul kamu ya. Sofia yang awalnya tersipu malu malah berubah memarahi Jensen. Mulin, cepat urus wanita galak ini, aku mau pergi menemui kakek. Jensen buru-buru kabur. Mulin akhirnya bisa tersenyum dan bernapas lega karena urusan ini sudah beres. Mulin tahu bahwa meskipun kakek Herman memiliki kedudukan paling tinggi di dalam keluarga Scott, tapi sebenarnya yang punya wewenang dalam pengambilan keputusan adalah Jensen. Sofia, guru sudah tidak keberatan. Aku akan memberitahu ayahmu nanti. Ayo kita menikah lebih cepat. Mulin terus menatap Sofia dan berkata, kelak kita akan menjadi satu keluarga. Saat aku berjumpa dengan guru, dia harus panggil aku paman. Dasar tak tahu malu. Siapa sih yang bilang mau menikah denganmu? Sofia menatap Mulin dengan kesal. Jensen pasti tidak keberatan jika bibinya pacaran dengan Mulin. Awalnya, Mulin memang memiliki karakter yang angkuh, tetapi sejak bekerja di Aula Singlin, karakter angkuhnya itu telah hilang dan berubah menjadi rendah hati.
Mereka berdua memang memiliki karakter yang biasa-biasa saja, tapi setidaknya mereka berdua saling menjaga dan melengkapi. Mullin pasti bisa memberikan kebahagiaan untuk Sofia. Jensen memperkenalkan Chris dan yang lainnya kepada kakek. Mereka datang untuk berguru kepada Jensen. Jensen kemudian pulang ke rumah komunitas dan menemukan ternyata Natasha masih belum pulang juga setelah sekian lama. Jensen diam-diam merasa bersalah. Bisnis grup Dream Internasional berkembang semakin pesat sehingga Natasha juga semakin sibuk. Suasana rumah yang kosong melompong ini sangat sunyi tanpa kehadiran Elena. Keesokan paginya, telepon dari Naomi masuk. Kakak ipar, paman kedua sudah naik jabatan sebagai dosen di Universitas Amerta. Siang ini ada acara makan-makan di restoran Amerta, kamu wajib datang. Panggil aku guru. Jensen masih setengah tertidur dan menjawab dengan malas. Mendengar jawaban Jensen, Naomi sangat kesal. Guru, apa kamu bisa datang? Tidak ada waktu. Sialan, aku sudah panggil kamu guru, kamu mau mempermainkan aku, kan? Seharusnya, Kak Elena yang datang, tapi karena dia sedang ada perjalanan dinas, kamu yang wajib datang. Kalau kamu juga tidak datang, mau ditaruh di mana muka Kak Elena? Kalian ini keluarga Miller memang sungguh merepotkan. Jensen menjawab dengan kesal karena dirinya sendiri juga tidak akrab dengan Leimin, paman kedua. Selain itu, dia merasa kenaikan jabatan Leimin tidak ada hubungan apapun dengan dirinya. Apalagi, saat bertemu dengan paman kedua yang merupakan seorang akademisi, Jensen pasti akan selalu dikritik olehnya. Jensen akan merasa terhina jika disindir oleh paman kedua. Ayo datang, jika kamu tidak datang, aku akan menelepon Kak Elena. Naomi masih membujuk Jensen. Ya, aku tahu. Waktu? Tempat? Jensen menjawab dengan dingin. Jensen terpaksa pergi menghadiri acara makan demi Elena. Setelah diberitahu waktu dan tempat acara, Jensen pergi ke aula Singlin di pagi hari untuk membantu pekerjaan. Siang harinya, dia berangkat dengan santai naik taksi ke tempat acara makan. Dalam perjalanan, Jensen tiba-tiba teringat bahwa Leimin memiliki kedudukan yang tinggi di dalam keluarga Miller. Selain itu, dia termasuk orang yang paling berambisi menjadi pemimpin keluarga Miller. Jensen terpikir untuk berkoalisi dengan Leimin sebagai bekal di masa depan. Setelah turun dari mobil, Jensen memandang gedung tua restoran Amerta yang sangat unik. Dari luar, restoran ini terlihat sangat mewah. Keluarga Miller selalu mengadakan jamuan makan di tempat berkelas seperti Hotel Bintang 5. Saat Jensen hendak berjalan masuk, tiba-tiba sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di pinggir. Beberapa orang berpakaian jas turun dari mobil itu. Mereka terlihat sangat elegan. Ternyata, mereka adalah kenalan Jensen. Orang yang berjalan di depan adalah Darius Palmer. Darius juga melihat Jensen. Namun, Darius tidak menyapanya dan langsung masuk ke dalam restoran. Meskipun Darius sangat membenci Jensen, tapi dia tidak berani cari perkara dengan Jensen yang telah menyembuhkan penyakit kakek Palmer. Jordi mengikuti Darius di belakang, tetapi dia menatap Jensen dengan penuh kebencian. Jordi pernah mendekam sehari di penjara karena Jensen. Saat itu, Jordi mengalami wasir yang membuatnya kesakitan luar biasa. Jordi masih dendam dengan Jensen karena hal ini. 557. Jensen terus berjalan dan sengaja menginjak sepatu baru Jordi. Meneer! Di mana meneer kalian? Jordi berteriak di depan restoran, pelayan kalian sangat keterlaluan. Dia mengotori sepatu baruku, cepat suruh meneer kalian kemari. Banyak orang yang datang melihat saat Jordi berteriak. Orang-orang menatap Jensen yang memang berpenampilan sederhana layaknya seorang pelayan. Habis sudah pelayan ini. Dia mengotori sepatu baru tuan muda itu, dia harus bayar ganti rugi yang jumlahnya lumayan besar. Banyak orang diam-diam merasa kasihan dengan Jensen. Manajer restoran dengan cepat berlari keluar dan membungkuk untuk meminta maaf kepada Jordi. Manajer itu tahu bahwa ada orang penting yang hadir di restoran hari ini sehingga tidak boleh membuat mereka tidak puas. Kamu manajernya. Pelayan kamu mengotori sepatu kulitku. Kamu cepat suruh dia berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih. Jordi marah sambil menatap Jensen. Dia sengaja berkata demikian untuk memperingatkan Jensen tentang perbedaan status di antara mereka berdua. Kamu kenapa ceroboh sekali? Cepat bersihkan sepatu kulit tuan muda ini sampai bersih.
Manajer restoran langsung memarahi Jensen. Meskipun tidak mengenal Jensen, manajer itu tetap mengira Jensen adalah pelayan di restoran. Jensen masih sabar dan ingin melihat kelanjutan cerita. Setelah dimarahi manajer restoran, Jensen tersenyum dan berkata, "Kamu memerintah aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang aku perintah? Cepat bersihkan." Manajer aula lanjut memarahi Jensen dan menganggapnya bodoh karena telah berani membuat tuan muda Jordie marah. "Kamu mau dipecat?" Jensen kembali tersenyum. Manajer itu sontak emosi besar dan berteriak, "Harusnya aku yang berkata seperti itu kepada kamu." Saat ini, datang sebuah mobil Maybach. Sebelum mobil berhenti, kaca jendela mobil sudah diturunkan. Seorang pria parubaya berteriak marah dari jendela mobil, "Aku lihat. Kamu yang minta dipecat. Berani-beraninya kamu menyuruh Tuan Jensen membersihkan sepatu." Manajer restoran langsung ketakutan dan wajahnya pucat setelah melihat pria parubaya turun dari mobil Maybach itu. Pria parubaya itu menghampiri manajer restoran dan menamparnya, "Berani-beraninya kamu menyinggung perasaan Tuan Jensen." Jensen tidak kenal dengan orang yang datang membelanya ini. Namun, Jensen menduga bahwa orang ini mungkin adalah orang dari grup aliansi bintang ataupun Tuan Hilton karena telah memperlakukan dirinya dengan sangat hormat. "Tuan Jensen, anak buah aku ini telah berbuat salah, mohon maaf sebesar-besarnya." Pria parubaya itu berkata dengan sopan kepada Jensen. Orang-orang di sekitarnya sontak kaget. Pemuda yang mereka anggap pelayan karena hanya memakai pakaian olahraga ini bisa membuat seorang bos besar yang naik mobil Maybach meminta maaf langsung kepada dirinya. Wajah manajer restoran itu bahkan lebih pucat lagi. Dia tidak sadar bahwa dirinya sudah salah menghina orang. Sambil menundukkan kepala, dia terpaksa berlutut dan menangis, "Saya salah, saya benar-benar tidak tahu Anda ini Tuan Jensen." Meskipun demikian, dia sebenarnya memang masih tidak tahu siapa Jensen ini. Tuan muda ini bilang sepatunya kotor diinjak. "Karena itu, aku pikir Tuan Jensen adalah seorang pelayan." Manajer restoran berkata sambil menangis. "Jadi kalau orang ini bilang seperti itu, maka kamu tidak banyak berpikir langsung ikuti saja perintahnya begitu?" Pria parubaya itu menendang dada manajer restoran, "Pergi temui bagian keuangan dan ambil gajimu. Mulai besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi." "Ah!" Mulut manajer restoran menganga lebar. Dia tiba-tiba teringat dengan perkataan Jensen yang bertanya apakah dirinya mau dipecat. Sekarang, dia benar-benar dipecat. Dia pergi dengan senyum masam karena merasa tidak rela kehilangan pekerjaan. Manajer restoran terkena getah akibat pertikaian antara Jensen dan Jordie. Pengamatan manajer restoran memang sangat lemah. "Tuan Jensen? Tuan Jensen apanya?" Jordie ingin melihat Jensen kehilangan muka, tapi hasilnya tidak sesuai keinginannya. Jordie pun memasuki restoran dengan penuh kekesalan. Jensen berjalan di belakang Jordie sambil menggelengkan kepalanya, "Kamu memang benar, aku tidak pantas dipanggil dengan sapaan, Tuan." Jordie berhenti sejenak karena tak tahan melihat Jensen. "Tuan Jensen, silakan." Pria parubaya itu mempersilakan Jensen masuk. Orang-orang di sekitar menjadi lebih penasaran. Siapakah pemuda ini? Kenapa dia begitu dihormati? Saat sampai di lantai 6, suasana sudah sangat ramai. Semua tokoh-tokoh penting di ibu kota juga datang menghadiri acara ini. Mereka sedang memberi ucapan selamat kepada Le Imin. Le Imin sangat bahagia karena hari ini dia resmi naik jabatan menjadi rektor Universitas Amerta. Jensen melihat sekilas sudah ada banyak orang keluarga Miller di sana, tetapi Jessica masih belum menampakkan diri. "Kakak ipar, akhirnya kamu datang juga." Naomi melihat Jensen datang dan berlari menemuinya. "Panggil aku tuan atau guru?" Jensen berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak bisa, ada banyak orang keluarga Miller di sini." Naomi takut ditertawakan oleh anggota keluarga Miller jika mereka tahu bahwa dia sudah berguru kepada orang yang mereka anggap pecundang. "Kalau kamu tidak mau panggil aku guru, besok kamu tidak perlu datang ke aula Singlin lagi." Jensen menuangkan segelas minuman untuk dirinya sendiri. Guru." Suara Naomi sangat kecil. Orang-orang keluarga Miller bingung ketika mendengar Naomi memanggil Jensen sebagai gurunya. Mereka pasti kecewa jika tahu Naomi benar-benar berguru kepada Jensen. Semua tamu yang hadir berbondong-bondong menyerahkan hadiah kepada Le Imin. Mereka semua benar-benar memberinya muka.
Hadiah-hadiah ini sangat berharga. Ada batu giok, ornamen antik, dan perlengkapan kaligrafi yang langka. Leimin adalah seorang intelektual yang menyukai seni kaligrafi dan lukisan. Semua orang tahu hal ini. Leimin, karena kamu hari ini naik jabatan, aku siapkan hadiah khusus untukmu. Darius tiba-tiba berteriak, menarik perhatian seluruh tamu yang hadir. Darius memiliki hubungan yang paling akrab dengan Leimin dibandingkan dengan anggota keluarga Miller lainnya. Apalagi keduanya memiliki hubungan kerjasama. Darius ingin membantu Leimin menjadi pemimpin keluarga berikutnya, begitu pula sebaliknya dengan Leimin. Tentu saja, Darius juga sudah berubah pikiran sekarang. Darius beranggapan bahwa Jessica lebih cocok memimpin keluarga Miller, tetapi dia masih belum berani berterus terang kepada Leimin. Darius tetap berharap dukungan dari keluarga Miller agar dirinya bisa menjadi pemimpin keluarga Palmer kelak. Anggota keluarga Miller lainnya ikut merasa bangga melihat Darius berbicara karena bagaimanapun juga, Darius adalah orang penting dari keluarga Palmer. Sebelumnya, Darius sangat jarang menghadiri acara seperti ini. Ricky, cucu laki-laki tunggal keluarga Miller menatap Jensen dengan arogan. Leimin tersenyum sopan dan berkata, Darius, aku sudah bersahabat lama denganmu, kamu tidak perlu repot-repot menyiapkan hadiah istimewa ini. Tidak masalah, aku ingat 3 tahun lalu kita pernah jalan-jalan bersama ke Chiangshan. Saat itu, kamu pernah bilang kalau seandainya kamu bisa mendapatkan karya Master Harvey, maka kamu akan mati tanpa penyesalan. Darius berkata demikian sambil diam-diam tertawa. Sekujur tubuh Leimin gemetar. Orang yang paling dia kagum sepanjang hidupnya adalah Master Harvey. Dia bahkan mengidolakannya dengan membabi buta. Namun, Master Harvey memiliki karakter eksentrik sehingga karyanya pun sulit didapat dan sangat langka saking langkanya, karya Master bahkan tidak bisa didapatkan. Dengan uang dan kekuasaan. Bagaimana? Hadiah saya lumayan, kan? Aku punya 2 hadiah untukmu, ini aku kasih lihat yang satunya lagi. Darius terlihat percaya diri. Selama dia memenuhi keinginan Leimin, maka Leimin pasti akan mendukung dirinya saat pemilihan pemimpin keluarga Palmer. Jordie! Darius berteriak memanggil putranya. Jordie tersenyum datar dan membuka sebuah lukisan. Ini adalah lukisan tinta, dan gaya lukisannya sederhana. Di dalam lukisan, terlihat seorang pemuda sedang memainkan pedang. Hal yang paling menarik dari lukisan ini adalah konsep ilmu bela diri yang tercermin nyata dalam setiap goresan tinta lukisan ini. Dilihat dari dekat, lukisan ini sangat megah. Dilihat dari jauh, lukisan ini sangat elegan. Ini adalah karya Master Harvey. Astaga, karya maestro seperti beliau ini sudah sangat langka. Di acara lelang internasional, lukisan karyanya pernah terjual dengan harga ratusan juta yuan. Selain itu, kemahiran Master Harvey juga sudah meningkat. Lukisan ini berbeda dengan lukisan yang beredar di pasaran karena telah ditambah unsur-unsur yang unik di dalamnya. Itu adalah konsep artistik. Coba lihat pemuda yang berlatih pedang ini, ada kesan yang aneh dari lukisan ini. Orang-orang di sekitar ikut berkomentar. Leimin terus mengamati lukisan ini dan memperlakukannya dengan hati-hati karena khawatir mengotori lukisan ini. Lukisan yang ajaib. Naomi juga paham tentang lukisan yang luar biasa ini. Jensen menyesap minuman dan menggelengkan kepalanya, biasa-biasa saja. Jensen merasa terkejut karena pemuda di dalam lukisan ini adalah dirinya sendiri. Master Harvey melukisnya saat Jensen sedang berlatih pedang di tempat Master Harvey. Jensen bahkan menambahkan beberapa goresan pada lukisan ini. 558. Apa? Biasa-biasa saja? Guru, lukisan ini tidak ternilai harganya. Naomi cemberut dan berkata, lihat betapa bagusnya teknik pedang, betapa tampannya pria yang memainkan pedang itu. Dia seperti tokoh utama dalam serial film kolosal. Tampan? Kamu orang pertama yang mengatakan aku tampan. Jensen menjawab dengan santai. Naomi berkata dengan marah, Guru, keterampilan medismu memang luar biasa, tapi kalau urusan ketampanan, kamu masih kalah jauh. Pemuda dalam lukisan ini adalah pangeran. Berkuda putih, sama seperti pria yang memainkan piano di mall itu, dia juga pangeran berkuda putih. Sedangkan kamu hanya seorang dokter. Jensen menggelengkan kepalanya dan tak bersuara. Jensen, lukisan yang dihadiahkan keluarga Palmer lumayan, kan? Apa hadiah yang kamu bawa?
Jordi tiba-tiba datang menghampiri dan mencoba memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mempermalukan Jensen. Aku tidak membawa hadiah. Aku akan segera pergi setelah selesai makan. Jensen berkata terus terang. Kamu sungguh tak tahu malu? Jordi terkejut mendengar jawaban Jensen. Dia menertawakan Jensen dengan keras, semuanya, lihat kemari. Orang ini datang tanpa membawa hadiah. Dia ingin makan gratis. Ternyata, masih ada orang seperti dia zaman sekarang ini. Jelas bahwa Jensen memang sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Banyak mata menatap Jensen dengan tatapan hina. Bagaimanapun juga, Lei Min adalah rektor Universitas Amerta yang sangat dihormati. Dia sungguh tidak tahu malu karena berani datang makan gratis tanpa membawa hadiah. Dasar sampah! Lei Min juga kesal dengan Jensen. Bukankah dia ini pecundang keluarga Miller yang masih tak mau pergi meskipun sudah diusir itu? Seseorang mengenali Jensen. Perkataan Jensen menimbulkan reaksi yang begitu besar. Semua tamu yang datang terus berkomentar. Orang-orang keluarga Miller terlihat tidak senang karena mereka merasa Jensen sengaja mempermalukan mereka. Jordi mendapatkan kesempatan untuk menyerang Jensen. Dia menghinanya dengan berkata, dasar tidak tahu malu, sebagai orang yang lebih muda daripada Paman Lei Min, kamu harusnya tidak datang dengan tangan kosong. Dia itu paman kedua kamu. Aku datang untuk makan saja. Aku sudah cukup memberi muka. Jensen lanjut berterus terang, apalagi, ini hanya sebuah lukisan biasa. Apa kamu pikir lukisan ini warisan budaya nasional? Kalian yang tidak tahu malu. Jensen, apa yang kamu katakan? Dia adalah orang keluarga Palmer. Cepat minta maaf. Orang-orang keluarga Miller sangat marah. Jensen bahkan berani sembarang berbicara sehingga membuat mereka semua merasa sangat malu. Lei Min bahkan hampir mengusir Jensen. Bukan hanya karena Jensen datang makan gratis, Jensen juga menganggap diri sendiri sudah cukup memberi muka. Apalagi, Jensen berani mengkritik karya lukisan Master Harvey. Jensen sudah terang-terangan melecehkan karya lukisan budaya nasional. Jensen, cepat minta maaf. Lei Min berdiri dan berkata dengan marah. Apa keluarga Palmer berani menerima permintaan maaf dariku? Jensen membalas dengan santai sambil menatap Darius. Darius tampak marah, namun dia tak berani bereaksi. Lei Min dan yang lainnya merasa sangat terkejut karena Darius adalah orang yang punya kekuasaan di keluarga Palmer. Jangankan Jensen pecundang ini, orang-orang keluarga Miller sendiri pun harus memberi Darius muka. Apa kalian semua terkejut? Jensen sepertinya tahu apa yang dipikirkan semua orang dan melanjutkan, karena dia berhutang nyawa padaku. Jensen berkata dengan nada keras. Banyak orang kembali memandang Darius dan menantikan reaksinya, apakah dia akan marah besar atau tidak. Namun, Darius masih diam. Orang-orang langsung merasa ada yang tidak beres. Darius sepertinya sangat takut melawan Jensen. Tak hanya itu, aku sendiri yang membantunya melukis lukisan di tangannya itu. Perkataan Jensen yang santai itu terus mengejutkan orang-orang Naomi yang sedang minum di samping Jensen, juga memuncratkan minumannya. Ucapan Jensen sudah semakin berlebihan. Apakah Jensen sedang mabuk? Dia bisa saja menguasai seluruh ibu kota dengan omong kosongnya ini. Semua orang terdiam. Mereka merasa Jensen sudah keterlaluan karena dia bukan saja menghina Darius, tapi juga berani menghina Master Harvey. Master Harvey memiliki kepribadian unik. Selain itu, Master Harvey juga merupakan tokoh negara yang punya dukungan dari berbagai pihak. Tidak ada seorang pun yang berani mengkritik Master Harvey. Selain itu, Master Harvey adalah maestro nasional yang sangat terkenal. Pecundang seperti Jensen tidak mungkin bisa menghasilkan lukisan sehebat Master Harvey. Semua orang tidak percaya dengan ucapan Jensen. Ayah! Jordi sontak marah dan meminta Darius untuk memberi pelajaran kepada Jensen. Mereka merasa dipermalukan karena hadiah yang mereka siapkan secara khusus malah dianggap barang biasa oleh Jensen. Darius menatap Jensen, namun tidak menunjukkan ekspresi marah. Darius tahu Jensen bakal malu sendiri. Dia tersenyum dan berkata, aku masih punya hadiah kedua. Untuk Tuan Lei Min. Darius melihat jam tangan lalu mengangguk dan berkata, waktunya sudah tiba. Jordi, cepat pergi jemput tamu. Baik.
Jordi tertawa girang sambil menatap Jensen dengan sombongnya, kamu masih berani berpura-pura. Lihat saja nanti hasilnya. Jordi segera berlari keluar dan tak lama kemudian, dia kembali dengan membawa seorang pria tua yang memakai sepatu kain. Orang tua itu berjalan dengan tenang. Meskipun pakaiannya sederhana, dia terlihat seperti seorang terpelajar. Master Harvey. Saat Leimin melihat pria itu datang, kakinya langsung lemas. Dia bahkan hampir berlutut di depannya saking bersemangat Leimin selalu mengagumi Master Harvey, bahkan sampai memujanya. Ada orang mengatakan bahwa biasanya Master Harvey jarang menemui orang karena malu dengan kelumpuhan wajah yang dideritanya. Hal ini juga sangat disayangkan oleh banyak orang yang mengidolakannya. Namun, Leimin akhirnya bisa berjumpa dengan idolanya. Leimin, bagaimana menurutmu hadiah ini? Darius dengan bangga berkata. Bagus, sangat bagus, luar biasa bagus. Saking bersemangat, ucapan Leimin menjadi tidak karuan. Seluruh tamu yang hadir juga ikut heboh. Master Harvey, seorang maestro nasional datang juga kemari. Dia adalah pelukis paling misterius di Huaxia. Karyanya banyak dijumpai, tapi belum ada orang yang pernah menjumpai dirinya. Orang yang pernah berjumpa dengannya hanya para bos besar. Halo semuanya. Master Harvey menyapa orang banyak. Setelah pulih dari kelumpuhan wajah, Master Harvey sudah sedikit gemar bersosialisasi. Tidak seperti dulu lagi. Semua orang menyapa Master Harvey dengan sopan. Beberapa ahli bela diri yang hadir di sana dapat merasakan harisma seorang master besar di dalam diri Master Harvey. Mereka tahu bahwa alasan utama mengapa karya Master Harvey sangat terkenal adalah karena dia melukis dengan seni bela diri. Master Harvey. Leimin ingin meminta tanda tangan Master Harvey, namun sungkan mengutarakannya. Master Harvey, ada orang yang mempertanyakan lukisan Anda. Dia mengatakan bahwa lukisan Anda biasa-biasa saja. Selain itu, dia bahkan bilang lukisan ini sebagian juga merupakan hasil karyanya sendiri. Karakter Master Harvey yang kurang gemar bersosialisasi masih terasa. Dia masih sulit untuk bergaul, sama seperti dulu. Apalagi, setelah hasil karyanya itu dipertanyakan, dia langsung merasa tidak senang. Untuk saat ini, hasil karyanya itu tergolong yang paling memuaskan. Sembarang bicara. Master Harvey sontak marah. Jordi, yang sudah tidak sabar melihat adegan selanjutnya, langsung menunjuk ke arah Jensen. Itu dia, anak itu orangnya. Banyak orang yang hadir juga menertawakan Jensen. Anak ini sudah tidak bisa melanjutkan bualan karena pelukis aslinya sudah datang. Guru, gawat. Naomi berada di samping Jensen dan mulutnya gemetar ketakutan. Master Jensen. Tiba-tiba, Master Harvey memandang Jensen dan bergegas menghampirinya dengan penuh perasaan sukacita. Aku tidak menyangka aku masih punya kesempatan untuk berjumpa dengan Master Jensen. Ini adalah keberuntungan dari 3 kali kehidupan. Suasana di tempat acara berubah hening. Mulut semua orang pun terbuka lebar saking terkejutnya. Jordi sangat terkejut mendengar Master Harvey memanggil Jensen dengan sebutan Master Jensen. Dia seakan tidak percaya. Haha. Master Harvey begitu bersemangat. Dia menarik Jensen ke hadapan Leimin dan berkata sambil tersenyum, ini baru Master yang sebenarnya. Episode 559. Master Harvey, dia sepertinya adalah pecundang dari keluarga Miller. Apalagi, anak ini bilang kalau hasil lukisan biasa-biasa saja. Dia juga punya lukisan ini? Jordi bertanya seakan tidak percaya. Kamu panggil dia, anak ini? Apa kamu tahu sopan santun? Master Harvey menegur, tidak ada orang yang bisa menilai lukisan ini, tetapi jika dia mengatakan lukisan ini biasa-biasa saja, maka lukisan ini memang biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Jordi menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan juga oleh semua orang. Tidak ada alasan yang pasti. Saat lukisan ini belum sempurna, dia membantu aku melukis beberapa goresan tambahan. Wajar kalau dia bilang lukisan ini adalah juga karyanya sendiri. Kalimat pertama ini sudah cukup mengejutkan semua orang. Ternyata, orang di dalam lukisan ini adalah Tuan Jensen. Kalimat kedua benar-benar mengoyak hati semua orang. Naomi menutup mulutnya karena terkejut seakan tak percaya. Pemuda tampan dalam lukisan ini yang menyerupai tokoh utama dalam film kolosal sebenarnya adalah Jensen.
Lantas apakah orang yang memainkan piano waktu itu adalah juga Jensen? Dia? Anak ini? Jordie seolah balik dipermalukan. Dia juga terkejut karena Jensen yang dianggapnya tidak berpendidikan dalam waktu sekejap bisa berubah menjadi seorang terpelajar. Kamu masih berani panggil, anak ini? Panggil Master Jensen. Master Harvey kembali menegur. Wajah Jordie memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Mas. Master Jensen. Jordie tak sanggup menerima kenyataan ini. Pintar. Jensen tersenyum dan membelai kepala Jordie lalu berkata, tadi kamu bilang aku tidak pantas dipanggil dengan sapaan, Tuan. Aku memang tidak pantas karena aku seorang master. Karena kamu lumayan patuh, aku akan kasih kamu tulang untuk kamu makan. Cepat pergi sana bermain. Jordie tak bisa menahan emosinya lagi. Jensen memperlakukannya seperti anak kecil. Namun, Jordie juga tidak bisa membalas pernyataan Jensen. Darius juga harus menanggung rasa malu. Awalnya, dia pikir dengan mengundang Master Harvey, dia adalah seorang pahlawan bagi Leimin dan bisa mendapatkan dukungan penuh darinya kelak. Tak disangka, Jensen adalah bos besar yang sesungguhnya. Darius yang mempersiapkan hadiah untuk Leimin, tetapi yang mendapatkan pujian adalah Jensen. Jensen yang awalnya datang untuk makan saja, kini malah menjadi pusat perhatian. Orang-orang keluarga Miller tampak tidak bersemangat lagi. Mereka langsung pulang setelah selesai makan, begitu juga dengan Darius dan Jordie. Setelah Jensen selesai makan, dia memandang Leimin dan berkata sambil tersenyum, Paman kedua, aku ada hal penting yang mau dibicarakan, ada waktu? Leimin melirik sekilas ke arah Master Harvey dan langsung mengangguk setuju. Leimin sadar bahwa ternyata Master Harvey bukan hanya kenal dekat dengan Jensen, tapi juga memperlakukan Jensen seperti seorang senior. Suasana hati Leimin sangat kacau. Orang yang dianggapnya pecundang kini malah menjadi idola dari idolanya sendiri. Leimin membawa Jensen masuk ke dalam sebuah kamar pribadi. Jensen duduk dan berkata, Paman kedua selalu berambisi menjadi pemimpin keluarga Miller, kan? Leimin langsung menatap Jensen dengan wajah terkejut. Dia tidak habis pikir kenapa Jensen yang dia anggap pecundang dan hanya orang luar, bisa tahu hal ini. Kamu tidak usah peduli bagaimana aku bisa tahu hal ini. Kamu hanya perlu tahu, aku bukan orang yang sesederhana yang kamu kira. Jensen berkata dengan pelan. Leimin bak disambar petir. Dia hanya bisa tersenyum getir. Itu memang benar adanya. Jensen memang bukan orang yang sesederhana itu karena dirinya sudah dianggap sebagai senior oleh Master Harvey. Semua orang keluarga Miller sudah tertipu dengan penampilan Jensen. Namun, apa sebenarnya tujuan Jensen berbuat demikian? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, sederhana saja, jika Jessica tidak mundur dari posisinya, istriku pasti akan menderita. Selama ini, aku selalu ingin Jessica kehilangan posisinya sebagai pemimpin keluarga Miller. Tapi aku belum berterus terang karena tidak ingin membiarkan Jessica punya kesempatan untuk menentangku. Leimin semakin terkejut. Ternyata, Jensen bukan seorang pecundang, bukan seorang sampah. Jensen tidak kalah lihai bila dibandingkan dengan Jessica. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Leimin bertanya kepada Jensen. Saat aku berterus terang soal posisi pemimpin keluarga Miller, aku ingin paman kedua mendukungku. Tentu saja, paman kedua juga akan mendapatkan keuntungan. Asalkan Jessica kehilangan posisinya, kamu punya kesempatan untuk menjadi pemimpin keluarga Miller. Jensen berkata dengan datar, jika rencanaku gagal, kamu tidak perlu mendukungku secara terang-terangan sehingga kamu juga tidak akan mendapatkan masalah. Oke, aku setuju. Leimin mengangguk, tapi, aku ingin tahu, rahasia apa lagi yang kamu ketahui tentang aku? Kamu pasti akan tahu saat aku benar-benar bertindak kelak. Jensen kemudian pergi bersama Master Harvey. Leimin menyaksikan Jensen pergi dengan perasaan campur aduk. Entah kenapa, Jensen tampak seperti sebilah pedang di matanya, pedang yang berdebu. Meskipun pedang ini berdebu, pedang ini tetap punya kekuatan yang dahsyat saat digunakan. Jensen tersenyum puas saat pergi meninggalkan restoran. Dia bisa merasakan bahwa Leimin sangat terkejut. Dan akan berpindah menjadi pendukungnya. Leimin bukanlah orang yang sangat ambisius, juga tidak punya banyak taktik. Dia akan menjadi pemimpin keluarga yang baik. Hanya saja, keluarga Miller tidak bisa mengandalkannya jika ingin terus berkembang pesat.
Setidaknya, dia bisa menjaga agar keluarga Miller tidak mengalami kemunduran. Guru, ibuku ingin bertemu denganmu. Baru berjalan beberapa langkah, Naomi langsung datang berlari meminta Jensen untuk tidak pergi terlebih dahulu. Jensen mengerutkan kening karena merasa orang-orang keluarga Miller sangat menyebalkan. Setelah sekian lama, Jensen sudah terbiasa dengan sikap orang-orang keluarga Miller yang selalu menghina dan meremehkan dirinya setiap kali bertemu dengannya. Jensen secara langsung menolak untuk bertemu dengan Ibu Naomi. Guru, ini pertama kalinya ibuku mencarimu. Mungkin saja, dia sudah mengubah pandangannya terhadap dirimu dan menyetujui hubunganmu dengan Kak Elena. Naomi membujuk Jensen. Dia tidak mungkin bisa seperti itu? Jensen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dalam hati Renata, Elena hanya seorang anak haram. Renata sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Elena. Selain itu, pernikahan Elena dengan keluarga Woodley punya hubungan langsung dengan masa depan Jessica. Renata tidak mungkin menolak dan pasti akan terus mendukung pernikahan dengan keluarga Woodley. Namun, Jensen setuju dan ingin melihat siasat apa lagi yang dijalankan oleh Renata. Naomi sangat senang melihat Jensen setuju. Guru, tenang saja, aku awalnya memang menganggap kamu seorang pecundang, tapi pandanganku sekarang terhadap dirimu juga sudah berubah. Kamu tentu beda dengan keluarga Miller, tidak peduli apapun yang aku lakukan, di mata keluarga Miller, aku hanya orang miskin yang menumpang dengan orang kaya, seorang pecundang. Jensen sangat paham dengan sikap orang kaya seperti mereka ini. Master Jensen, kalau kamu sibuk, kamu boleh pergi dulu. Datanglah ke tempat aku kalau kamu punya waktu. Master Harvey sedikit kecewa melihat Jensen sibuk karena ada urusan lain. Master Harvey tahu bahwa Jensen bukanlah orang biasa, melainkan seorang master besar yang patut disegani dan dihormati. Jensen meminta maaf dan pamit dengan Master Harvey. Dia mengikuti Naomi pergi ke sebuah restoran western food yang mewah tak jauh dari sana. Setiba di restoran itu, Renata sudah duduk menunggu sambil menyantap salad buah dengan sikap elegan. Jensen sudah datang, ayo mari duduk. Renata menatap Jensen sekilas dan berkata dengan datar. Kelihatannya Renata sudah sedikit sopan terhadap Jensen meskipun masih ada sikap arogan yang ditunjukkan kepada Jensen. Katakan padaku, bagaimana kamu mengenal Master Harvey? Setelah Jensen duduk, Renata kembali bertanya sambil sibuk makan tanpa menatap wajah Jensen. Renata masih memperlakukan Jensen layaknya seorang pelayan. Kami kenal begitu saja. Jensen berkata pelan. Apa maksudmu kenal begitu saja? Elena adalah putriku. Meskipun kamu akan bercerai dengannya, kamu sekarang masih menantu keluarga Miller. Kenapa cara bicaramu terhadap mertua sendiri seperti ini? Renata berkata dengan sinis. Bu, jangan marah, mungkin karakter Jensen memang seperti ini. Naomi mencoba menenangkan suasana. Naomi, kalau aku tidak suruh kamu berbicara, kamu tidak perlu berbicara. Renata menegur Naomi karena ingin menunjukkan seperti apa martabat pemimpin keluarga Miller. Dia lanjut berkata, Jensen, aku tak peduli bagaimana kamu bisa kenal dengan Master Harvey. Tapi, jangan sampai kamu membuat keluarga Miller terlibat atau aku akan membuatmu bertanggung jawab. Kamu sudah datang ke ibu kota hampir 2 bulan. Kamu hanya menumpang makan di keluarga Miller. Meskipun kamu sudah membuka klinik, biaya hidup di ibu kota sangat besar, kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Aku akan atur pekerjaan untuk kamu. Kode 560. Jensen merasa lucu dan bertanya, bagaimana bisa aku menumpang makan di rumah keluarga Miller? Itu benar-benar sebuah lelucon karena setelah Jensen datang ke ibu kota, dia tidak pernah menggunakan sepeser pun uang keluarga Miller. Aku tidak menyuruhmu bicara, jangan menyela. Renata menegur, ingat, kamu adalah menantu keluarga kami, aku adalah ibu dari istrimu. Kamu harus menghormatiku. Orang-orang di sekitar merasa kasihan dengan menantu yang tidak punya harga diri ini karena terus dimarahi dan tak berani bersuara. Namun, ini juga hal yang wajar. Tidak mudah mencari istri saat ini, apalagi istri dari keluarga kaya raya. Sebagai suami, tentu akan mengalami penghinaan. Pria seperti menantu ini tidak punya kemampuan apapun, juga tidak mau bekerja keras. Dengan mendapatkan istri dari keluarga kaya raya, dia bisa hidup nyaman puluhan tahun sehingga tetap harus sabar menerima penghinaan seperti ini. Aku sudah atur pekerjaan untukmu di kota Liansan. Perusahaan itu bergerak di bidang pengeboran minyak.
Kamu pergi kerja di sana saja. Renata melanjutkan, meskipun lokasinya jauh, tapi gajinya 50.000 yuan sebulan, lebih bagus daripada menjadi dokter di klinik kamu itu. Nanti aku akan menyuruh Naomi mengirimkan alamat lokasi kerja kamu. Beberapa hari lagi, kamu langsung berangkat bekerja ke sana. Apa ini yang kamu maksud mengatur pekerjaan untuk aku? Jensen langsung menebak maksud Renata. Kenapa? Kamu masih mau bermalas-malasan? Aku ini orang tuamu. Apa tidak boleh mengatur pekerjaan untukmu? Begitu banyak orang menginginkan gaji 50.000 yuan sebulan. Kamu harus bersyukur. Renata berkata dengan kesal, jangan kira kamu punya dukungan nenek, kamu bisa berbuat sesuka hati. Kamu harus pergi bekerja di sana. Aku paham. Jensen juga malas bertengkar dengan Renata. Dia pun langsung pergi. Melawan orang gila sama saja menjadi gila. Dasar tidak tahu sopan santun. Renata sangat kesal. Faktanya, Renata memang ingin mengusir Jensen keluar dari ibu kota. Renata hanya perlu bersabar 3 bulan lagi karena setelah Elena menikah dengan Aidan Woodley, Jensen bukan siapa-siapa lagi. Bu, kenapa kamu menyuruh kakak ipar keluar ibu kota? Bagaimana dengan Kak Elena saat dia pulang nanti? Naomi berkata dengan kesal. Aku ini ibunya Elena. Apa aku tidak boleh mengatur pekerjaan untuk suaminya? Renata langsung memarahi Naomi. Naomi hanya bisa cemberut dan tak berani bersuara. Jensen pergi melewati jalan raya. Jensen tidak melawan keinginan Renata. Dia hanya perlu bersabar 3 bulan lagi. Tiba-tiba beberapa mobil MPV berhenti di pinggir jalan. Beberapa orang berpakaian jas hitam datang menghampiri. Seluruh jalan diblokir dan pengguna jalan pun protes. Jensen juga kesal melihat orang-orang yang arogan ini. Dr. Jensen, Tuan kami ingin mengundang Anda. Seorang pria berpakaian jas dengan kacamata hitam datang dan berpesan kepada Jensen. Jensen bertanya, siapa tuanmu itu? Kakek Palmer. Pria berpakaian jas itu menjawab. Jensen sontak tertawa. Ternyata, dia adalah kakek Palmer. Hanya saja, dia terlalu berlebihan sampai harus memblokir jalan demi mengejar Jensen. Tuan bilang bagaimanapun caranya kami harus mengundang Dr. Jensen. Mohon maaf karena sudah merepotkan Dr. Jensen. Pria berpakaian jas itu berkata dengan sangat sopan. Baiklah. Jensen naik ke mobil mereka bersama belasan mobil mewah lain yang ikut mengawal. Di tengah perjalanan, Jensen melihat banyak sekali pengguna jalan lain yang memandang. Mereka dengan wajah ketakutan. Sebenarnya, kakek Palmer tidak perlu berbuat hal semacam ini karena dia juga bisa menghubungi Jensen lewat panggilan telepon. Tak lama kemudian, mobil tiba di Villa Safari. Pria berpakaian jas mengantar Jensen masuk ke dalam villa menuju sebuah taman. Kakek Palmer dan istrinya sedang menyiram tanaman. Melihat Jensen datang, mereka langsung menyambut dengan gembira, Dr. Jensen sudah datang. Jensen menyapa mereka dan membantu kakek Palmer memeriksa kesehatannya. Jensen berkata sambil tersenyum, kesehatan kakek sudah pulih dengan baik. Kalau terus begini, kakek pasti akan panjang umur. Haha, ini semua berkat arak yang kamu kirimkan, aku minum segelas setiap hari. Tidurku nyenyak, makan pun tenang. Setiap hari aku selalu bersemangat. Kakek Palmer berkata sambil tertawa lepas. Dr. Jensen, apa kamu masih punya arak itu? Nenek Palmer bertanya. Ada, tapi sisa sedikit saja, nenek boleh suruh orang pergi ke aula Singlin untuk mengambilnya. Bilang saja ini perintah. Jensen. Terima kasih, Dr. Jensen. Kakek Palmer punya kekuasaan dan kedudukan tinggi, dia sudah kenyang akan pengalaman hidup. Namun, dia sendiri tahu bahwa arak yang diberikan Jensen ini memang sangat langka dan sulit didapatkan bahkan dengan uang sebanyak apapun. Hari ini kakek panggil aku datang kemari pasti bukan karena masalah arak saja. Jensen menyampaikan maksud tertentu sambil tertawa. Wajah kakek Palmer terlihat serius. Dia mengangguk, Dr. Jensen, aku tahu kamu adalah menantu keluarga Miller. Kamu juga dianggap keluarga mereka sebagai pecundang. Namun, aku tidak percaya tentang kabar itu. Aku selalu menganggap Dr. Jensen sebagai seorang pemuda yang hebat, bukan seorang pecundang. Kakek Palmer telah memeriksa latar belakang Jensen.
Dia bahkan mendengar kabar bahwa Jensen berlutut di depan istrinya dan ditampar, tapi tetap tidak melawan. Saat pertama kali mendengar kabar ini, kakek Palmer juga merasa Jensen tidak punya harga diri dan memalukan. Namun, setelah berhubungan dengan Jensen, dia sadar bahwa Jensen berbeda sama sekali dengan kabar yang beredar. Keluarga Miller benar-benar akan kehilangan aset yang berharga. Aku cari Dr. Jensen hari ini karena aku ingin Dr. Jensen membantu aku menemukan dalang di balik kejadian yang menimpa keluarga Palmer. Kakek Palmer berkata sambil menghela napas. Kakek Palmer hampir mati terkena racun. Untung saja, Jensen memberitahu kakek Palmer bahwa dirinya telah keracunan dan ternyata, orang yang meracuni kakek Palmer adalah orang dekat. Kakek, sebenarnya kakek sendiri sudah jelas siapa dalang di balik upaya pembunuhan ini. Jensen berkata dengan datar. Kakek Palmer dan istrinya saling memandang. Mereka berdua terlihat sangat marah. Jensen melihat wajah mereka berdua dan tahu bahwa mereka berdua telah menebak sesuatu. Meskipun mereka sudah menebaknya, mereka tetap tidak berani menghadapi kenyataan. Mungkin saja, mereka masih ingin memberikan kesempatan terakhir kepada orang itu. Jensen sebenarnya juga menebak bahwa orang yang dimaksud adalah Darius. Darius adalah putra sulung kakek Palmer. Dia punya reputasi sebagai orang hebat di ibu kota. Namun, karena kakek Palmer masih hidup, Darius belum punya kekuasaan penuh di keluarga Palmer. Karena itu, Darius ingin kakek Palmer mati. Begini saja, kakek ingin aku membantu seperti apa? Jensen bertanya. Nenek buru-buru mengeluarkan sebotol obat dan bertanya, Dr. Jensen, bisakah tolong periksakan obat ini untukku? Sebelumnya, kakek Palmer diracuni melalui makanan. Akan tetapi, setelah nenek Palmer yang langsung mengurus makanan kakek Palmer, Darius sudah tidak bisa meracuninya melalui makanan. Setelah itu, dia mencoba untuk mencari cara meracuni kakek Palmer melalui obat-obatan. Aku sudah menyuruh istriku pergi memeriksa obat ini ke laboratorium. Tapi, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya racun dalam obat ini. Kakek Palmer menambahkan. Jensen mengambil botol obat itu dan melihat bahwa obat itu berfungsi menurunkan kolesterol. Sesuai petunjuk penggunaan obat, harusnya tidak ada masalah apapun. Jensen menuangkan pil itu dan menciumnya, kemudian menusuknya dengan jarum perak. Setelah itu, Jensen menjilat jarum perak tersebut. Aneh, obat ini tidak beracun. Jensen merasa heran. Kakek Palmer dan istrinya sontak merasa senang. Mereka merasa sudah berpikiran negatif. Namun, obat untuk menurunkan kolesterol ini sudah ditambah dengan ramuan obat tradisional yang tidak dibutuhkan. Jensen melanjutkan, kakek, kamu setiap hari meminum arak kesehatan yang aku kasih. Ramuan obat tradisional yang ditambahkan ke dalam obat ini akan bereaksi saat bertemu dengan unsur alkohol sehingga menimbulkan racun efek kronis. Racun efek kronis? Kakek Palmer sangat terkejut. Dokter yang membuat obat ini memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Setelah mengetahui kebiasaan hidupku, dia secara khusus menyiapkan obat ini untuk aku. Jensen berkata dengan serius, setelah obat ini masuk ke dalam tubuh, tidak boleh minum minuman beralkohol selama 3 hari. Sedangkan kakek sendiri malah meminumnya setiap hari. Racun akan terkumpul secara perlahan. Setelah 1 bulan, nyawa kakek akan terancam. Tak hanya itu, yang paling mengerikan adalah jika setelah meninggal, hasil pemeriksaan juga tidak akan bisa mendeteksi racun dalam tubuh sehingga hasil pemeriksaan hanya akan menyatakan bahwa telah terjadi kegagalan fungsi organ tubuh. Wajah kakek Palmer murung seketika. Bajingan itu benar-benar tega.